Shalom, kembali berjumpa dalam Our Journey. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sesuatu yang baik tentunya. Nah, tema yang saya bawa hari ini adalah Conquer the Stress atau menaklukkan tekanan. Jadi ternyata tekanan apapun yang terjadi dalam diri seseorang itu bisa kita taklukkan. Semuanya tergantung diri kita. Maka jangan sampai diri kita mudah dipengaruhi oleh situasi, mudah dipengaruhi oleh keadaan, mudah dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Karena sebenarnya kitalah yang harusnya memberi pengaruh dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Maka kalau kita bisa memberi pengaruh dan tidak mudah dipengaruhi, maka saya mau pastikan kita akan menjadi orang-orang yang mudah menaklukkan tekanan yang sedang terjadi dalam diri kita. Mungkin ada berkata, Pak Pendeta, nggak segampang semudah apa yang kita bilang. Tetapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya terlalu yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kapasitas yang besar atas diri setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu karenanya kapasitas yang besar ini, potensi yang besar yang diberikan Tuhan dalam diri kita akan memampukan kita untuk mengalahkan segala tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dan kita mau belajar dari seorang nabi, Nabi Daud atau Raja Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, di sini menceritakan bagaimana Daud dalam keadaan yang sangat terjepit, dalam keadaan yang sangat terpuruk, dalam keadaan yang sangat menghimpit hidup dia. Bahkan Daud akan dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Ini adalah sebuah tekanan yang besar yang terjadi atas diri Daud. Kalau saya boleh katakan dengan sebuah istilah pepatah mengatakan gini, udah jatuh ketiban tangga. Nah, kalau saya bikin lebih keren lagi, kata-katanya begini, udah jatuh ketiban kontainer. Jatuh ketiban kontainer, berat banget. Mari kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Daud mengalami sebuah tekanan yang berat. Daud mengalami situasi yang sangat terjepit. Tapi Daud tidak menjadi stres. Daud tidak menjadi gila. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada tahap-tahap ternyata orang bisa mencapai namanya level gila waktu dia menghadapi sebuah tekanan. Orang kalau menghadapi tekanan, maka yang pertama dia akan stres. Nah, kalau stresnya ini berkepanjangan terus, maka masuk ke level berikutnya adalah distress. Distress, Bapak Ibu. Nah, kalau dia terus distress dan tidak bisa ditangani, maka dia akan mengalami yang namanya depresi. Nah, waktu dia mengalami depresi, lalu terus berkelanjutan dan gak bisa diatasi oleh dirinya, maka dia akan mengalami yang namanya halusinasi. Nah, waktu dia mengalami halusinasi dan tidak bisa diatasi oleh diri sendiri, maka masuk ke tingkat level berikutnya yang namanya gila. Nah, saya berharap Bapak Ibu tidak sampai ke level gila. Tapi saya yakin semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sanggup mengatasi segala tekanan yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sanggup dan mampu menolong segala kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang diberi kemampuan untuk bisa menekan segala keadaan dan kita terlepas dari tekanan. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang perlu saya kasih tahu kepada Bapak Ibu untuk kita bisa melihat kita sudah sampai level atau tingkat mana ini. Pertanyaan gini, apakah pikiran kita ini tiba-tiba menjadi tumpul hari ini? Atau yang kedua, apakah kita menjadi lebih sering marah dan mudah tersinggung di tempat kerja atau di pelayanan atau di gereja? Atau yang ketiga, apakah akhir-akhir ini kita suka merasa lesu dan tidak mudah atau nggak mau menyelesaikan pekerjaan kita? Atau apakah kita tidak lagi merasa puas dengan apa yang kita capai dalam pekerjaan atau pelayanan kita? Atau mungkin
kita tidak lagi bersemangat untuk memulai hari baru di tempat kerja kita atau pelayan kita. Atau mungkin pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita ini sering menderita sakit kepala ketika harus menyelesaikan satu pelayanan atau pekerjaan? Atau yang berikut pertanyaan terakhir lagi, apakah kebiasaan tidur dan makan kita suka berubah-ubah? Nah, kalau semua pertanyaan ini ada di antara kita, itu tanda-tanda kita mulai stres dan mulai tertekan. Nah, kakak itu Bapak Ibu, coba renungkan pertanyaan ini. Coba mulai evaluasi, apakah kita ada dalam level ini? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya gini, gimana cara sekarang kita bisa mengatasi tekanan dalam hidup kita? Yang pertama gini, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah kunci supaya kita bisa menang terhadap tekanan dalam hidup kita. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada sebuah kekuatan yang baru yang menyertai hidup kita. Maka penting sekali kalau kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan saya rasa ini adalah waktu yang tepat bagi setiap kita keluarga-keluarga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di rumah kita. Sebab memang pemerintah menganjurkan supaya kita mengadakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Itu karenanya hari ini saya berharap setiap kita keluarga-keluarga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya keluarga-keluarga kita dapat dimenangkan dari segala tekanan-tekanan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetap semangat dan tetap kuat. Strong family. Tuhan Yesus memberkati.